Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Cecep Iwan. Di pertemuan kali ini kita akan coba jelaskan lanjutan dari bab 1, yaitu kita sekarang sudah berada di bab 2. Bab 2 tentang analisis peluang usaha. Nah, di sini digambarkan ada kebutuhan, ada kesulitan, terus di sana ada order deal, manfaat, dan hobi. Jadi berdasarkan dengan kebutuhan, kesulitan masyarakat, terus hobi tentang order deal, memberikan suatu manfaat dan menjalankan suatu hobi. Jadi pada intinya di sini yang namanya usaha itu bisa dikatakan dibedakan menjadi dua. Ada yang usaha kita kerja di orang lain, ada juga kita yang kerja sendiri. Nah, yang kerja sendiri bisa sambil menjalankan hobi itu sendiri. Nah, di sini dicontohkan yaitu menjual order deal, atau biasanya untuk order deal di sini adalah order deal kendaraan, biasanya untuk orang-orang yang hobi terhadap suatu kendaraan. Apakah itu komunitas motor atau komunitas mobil dan lain sebagainya. Nah, dalam memulai usaha, wirausahawan harus bisa melihat dan memanfaatkan peluang sebaik-baiknya. Ketika peluang diraih, ia harus mampu memperhitungkan resiko yang akan terjadi saat melaksanakan dan mentransformasikannya menjadi keberhasilan usaha. Nah, di sini seorang wirausahawan hanya bisa memperhitungkan resiko. Jadi dalam artian di sini kita tidak bisa menghindari resiko, yang hanya kita bisa lakukan adalah memperhitungkan resiko. Jadi kita sebisa mungkin meminimalisir terjadinya resiko tersebut. Dalam artian resiko yang nantinya bakal muncul pada saat kita menjalankan usaha tersebut. Oke, langsung saja. Nah, A, pengertian analisis peluang usaha. Nah, adalah suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah usaha tersebut dapat dikerjakan, dilaksanakan, dan memberikan manfaat, keuntungan di kemudian hari. Nah, menurut kalian, banyak atau tidak peluang usaha yang bisa kita manfaatkan? Minimal di tempat tinggal kita masing-masing, di sekitar tempat tinggal kita masing-masing. Ada peluang usaha apa di sana? Nah, misalkan seperti itu. Jadi, banyak sekali peluang usaha yang bisa kita manfaatkan di sekitar kita, asal mau mencari dan bertanya. Sebagai seorang yang kreatif, calon wirausahawan akan mampu melihat begitu banyak peluang usaha yang berpotensi untuk diciptakan. Nah, ada cara mengidentifikasi peluang usaha atau bisnis yang ada di sekitar kita. Asal wirausahawan mau bekerja keras, ulet, dan percaya kepada kemampuan dirinya sendiri untuk bisa menciptakan peluang usaha tersebut. Selanjutnya, untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausahawan atau seorang wirausaha harus berpikir positif dan kreatif, yaitu dengan cara 1. Percaya bahwa usaha dapat dilaksanakan. Jelas ya, jadi kita di sini harus minimal percaya dulu bahwa usaha tersebut atau ide dari peluang usaha yang ada di sekitar kita ini dapat dilaksanakan. Karena kalau misalkan kita tidak percaya, ya pasti kita bakal pesimis, itu namanya ya. Kalau orang-orang yang pesimis, nanti ujung-ujungnya usaha tersebut tidak dilaksanakan, karena memang tidak ada kepercayaan terhadap suatu keyakinan tersebut atau keyakinan usaha di sana. Yang kedua, menerima gagasan baru. Nah, gagasan baru di sini adalah bisa saja gagasan yang muncul dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Ketika gagasan baru di sini adalah suatu hal yang positif, baik itu dari diri kita sendiri atau dari orang lain, ya apa salahnya kita terima dulu, kita kumpulkan dan kita teliti mana yang lebih bagus, misalnya seperti itu. Selanjutnya, bertanya pada diri sendiri. Nah, bertanya kepada diri sendiri di sini adalah kita melihat apa yang menjadi suatu potensi di dalam diri kita, apa yang menjadi suatu kekurangan di dalam diri kita. Ketika kita mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan di dalam diri kita sendiri, kita bisa memanfaatkan
sesuatu yang lebihnya itu, dan kita coba untuk meminimalisir apa yang menjadi kekurangan di dalam diri kita sendiri. Oke, selanjutnya mendengarkan saran dari orang lain. Nah, kalau saran ini jelas dari orang lain. Kalau tadi gagasannya bisa dari diri kita atau dari orang lain. Kalau saran ini adalah saran dari orang lain. Nah, saran dari orang lain di sini misalkan ketika belum menjadi suatu perusahaan, nah bisa saja menjadi masukan-masukan yang menjadi positif atau bahkan menjadi hal yang negatif atau bahkan cenderung untuk menciutkan nyali kita untuk memulai usaha tersebut. Nah, ketika usaha tersebut sudah dijalankan, ada juga saran dari konsumen. Nah, saran dari konsumen ini adalah saran yang memang menjadi suatu kebutuhan bagi konsumen tersebut. Jadi minimal kita bisa memposisikan diri kita sendiri ketika kita menjadi seorang konsumen dan kita menjual produk seperti ini, apakah kita mau atau tidak untuk membeli barang tersebut. Jadi saran dari konsumen di sini adalah saran yang memang penting untuk kita analisis sebagai bahan untuk memperbaiki atau sebagai bahan untuk mengevaluasi usaha kita ke depannya harus bagaimana, seperti itu. Selanjutnya, memiliki etos kerja yang tinggi, ya jelas ya. Selanjutnya, pandai berkomunikasi. Nah, pandai berkomunikasi di sini kalau Bapak jabarkan itu bisa saja menjadi dua, ya. Yaitu komunikasi secara internal dan komunikasi secara eksternal. Kalau misalkan kita punya suatu usaha, nah komunikasi internal itu adalah komunikasi di dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, komunikasi secara eksternal adalah komunikasi kita secara atau keluar daripada usaha yang kita sedang lakukan. Contoh sekarang saat ini kita punya usaha bengkel. Nah, kita punya karyawan, berarti komunikasi secara internal adalah komunikasi dengan karyawan, ya, atau dengan rekan kerja yang lainnya. Selanjutnya komunikasi secara eksternal yaitu adalah komunikasi kita dengan konsumen, ya, yang dari orang dari luar. Terus komunikasi kita dengan orang lain atau orang luar dengan usaha sejenis. Nah, kenapa harus usaha sejenis? Yaitu dengan kita berkomunikasi dengan usaha sejenis, kita bisa membandingkan apa yang sudah kita punya saat ini dan apa yang sudah perusahaan orang lain punya saat itu, ya. Jadi kita bisa membandingkan apa yang menjadi kelebihan di dalam usaha yang kita sedang lakukan dan apa yang menjadi kelebihan daripada orang yang melakukan dengan usaha yang kita sedang lakukan saat ini atau dengan usaha sejenis. Selanjutnya, menurut Paul Charlap ada 4 rumusan mencapai sukses, yaitu work hard atau bekerja keras, work smart atau bekerja cerdas, enthusiasm, kegairahan, dan yang terakhir service atau pelayanan. Nah, jadi kerja keras, kerja cerdas, kegairahan, dan pelayanan di sini adalah suatu hal yang memang menjadi sangat penting, dan ini dirumuskan oleh Paul Charlap sebagai suatu rumusan untuk mencapai kesuksesan. Kerja keras ya memang suatu pekerjaan, ketika kita mau bekerja keras ya suatu hal tersebut pasti bakal tercapai lebih maksimal. Beda dengan orang-orang yang memang kerjanya berleha-leha, pasti hasilnya tidak akan bisa semaksimal orang yang suka bekerja keras. Terus kerja cerdas, ketika seseorang tersebut mempunyai ilmu terhadap pekerjaan tersebut dan kita bandingkan dengan seseorang yang tidak punya ilmu terhadap pekerjaan tersebut, pasti bakal berbeda, ya. Makanya sebelum kita memulai suatu usaha, minimal kita harus tahu dulu keilmuan terhadap usaha yang akan kita lakukan, ya. Contoh tadi misalkan kita punya bengkel, apakah kita langsung saja mulai atau kita mencari informasi terhadap ilmu dari usaha kebengkelan tersebut, ya. Kalau kita langsung memulai suatu usaha ketika ada konsumen dan
konsumen yang datang itu kan dari berbagai macam keluhan. Pasti kita bakal bingung sendiri karena memang kita tidak punya ilmu terhadap usaha yang sedang kita lakukan tersebut. Beda halnya dengan orang-orang yang sebelum memulai suatu usaha kita mencari ilmu tersebut, ilmunya dulu ya. Seperti itu. Terus entusiasme atau kegairahan adalah suatu proses di mana kita selalu gairah terhadap usaha tersebut. Mau moodnya apa, atau mau saat itu sedang ada masalah apa, tetap ketika sedang bekerja kita berusaha untuk profesional terhadap usaha yang sedang kita lakukan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, pelayanan. Nah, pelayanan di sini adalah suatu hal yang memang menjadi pembeda ya dari suatu usaha yang kita sedang lakukan dengan usaha orang lain. Ketika kita punya usaha yang tadi bengkel itu sama dengan teman kita, misalkan contohnya ya, barang yang diperjualbelikan sama, misalkan onderdil motor atau barang-barang yang lainnya. Namun yang menjadi pembedanya itu adalah pelayanannya itu sendiri ya. Apakah pelayanan yang dari kita itu lebih bagus atau tidak dengan pelayanan dari usaha sejenis punya teman kita, seperti itu. Jadi pelayanan di sini adalah menjadi pembeda ya, usaha sejenis dari usaha kita dengan usaha orang mirip atau usaha orang lain, seperti itu. Nah, banyak jenis usaha yang bisa kita kelola. Mana yang akan dipilih bergantung pada beberapa hal, yaitu yang pertama, minat seseorang. Yang kedua, modal yang dimiliki. Yang ketiga, relasi yang dimiliki, dan berbagai peluang lainnya. Nah, jadi untuk saat ini ya, itu sangat banyak sekali peluang usaha yang bisa kita kelola ya. Baik itu berdasarkan minat seseorang ya. Nah, minat di sini adalah yang tadi hobi itu sendiri ya. Yang kedua, modal yang dimiliki. Ketika modal kita pas-pasan atau minim ya. Nah, di sini kita punya option apakah kita melanjutkan dengan step by step ya. Gak apa-apa modal dikit saja, tetapi kita tetap bekerja sendiri. Ataukah misalkan karena kita tidak punya modal atau modal kita minim dan kita tidak punya keyakinan apakah bakal bagus atau tidak, ya lebih baik kita kerja di orang lain dulu. Nanti kita kumpul-kumpul modal, selanjutnya kita buka usaha setelah modalnya sudah terkumpul. Yang ketiga, relasi. Nah, relasi di sini adalah kita punya banyak sekali kenalan ya. Kalau tadi kita tidak punya modal, berarti kita pinjam ya. Kalau tadi misalkan orang lain sudah memulai usaha duluan, nah kita ikut dulu di teman kita yang tadi misalkan. Jadi untuk kita bisa mengenal dulu, minimal ilmunya dulu, kita bisa menimba ilmunya dulu dari teman kita selanjutnya. Nah, seterusnya ada dan berbagai peluang lainnya. Nah, di sini adalah peluang-peluang yang memang tidak bisa kita jabarkan secara ilmiah atau bahkan hal yang memang tidak terduga-duga. Contoh kemarin ada yang sedang viral, Odading Mang Oleh ya, oleh si Mang Ade Londok. Itu kan adalah peluang usaha yang memang tidak terduga-duga ya, dengan sesuatu hal yang memang tadinya hanya iseng-iseng saja upload video seperti itu, menjadi hal yang memang tidak terduga-duga, dan itu menjadi suatu peluang usaha ya dari keviralan-viralan tersebut. Jadi, dan itu di luar nalar seseorang dan di luar materi, di luar teori ya. Seseorang pun tidak bisa menjelaskan bagaimana seseorang tersebut bisa menjadi viral. Jadi ini adalah suatu keberuntungan yang memang muncul dari yaitu sudah menjadi keberuntungan yang memang yang sudah Allah berikan kepada seseorang tersebut. Jadi itu tidak bisa dijelaskan. Oke, mungkin
untuk saat ini sampai situ dulu. Kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya. Oke, sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.